Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini adalah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang telah melihat video saya mengenai pembuatan atau merubah sistem karburator menjadi sistem injeksi. Dan pada dasarnya itu adalah prinsip yang sangat sederhana sekali. Namun apa salahnya karena banyak permintaan, khususnya bagi teman-teman yang pemula yang masih awam, maka sebaiknya bisa dibuat prototipnya terlebih dahulu. Yang pertama untuk menghindari kegagalan, dan yang kedua bisa dijadikan pembelajaran terlebih dahulu. Ini prototipnya seperti ini. Jadi sebelum dipasangkan di motor, teman-teman bisa membuat prototipnya terlebih dahulu. Artinya apa? Itu bisa diuji coba tanpa harus dipasang di motor, dengan melihat perubahan nilai yang nanti terlihat pada monitor di program Arduino nya. Bisa dilihat kalau diumpamakan atau dimisalkan ini adalah pulsernya yang sebelah sini. Karena ini tidak dipasangkan di motor, maka harus dibuat tiruan pulser. Nah, ini anggap saja ini pulsernya, dan ini fungsinya sama, akan mengeluarkan signal putus-putus seperti pulser. Sedangkan kecepatannya juga bisa diatur dengan merubah nilai dari potensio ini. Untuk yang kedua di sini ada apa ini namanya, ECU-nya. Ini sama, untuk pemrogramannya sama dan rangkanya juga hampir sama. Cuma di sini keluarannya kita ganti dengan lampu LED saja karena ini sifatnya masih prototip atau sifatnya uji coba. Kemudian di sini juga ada potensio yang pengganti dari throttle position. Mari kita coba dulu untuk pulsernya kayak apa, bentuk sinyalnya atau bentuk keluarannya. Kita coba, ini nanti ada LED-nya menyala. Oke, kita coba. Dan kebetulan ini adalah pesanan dari Mas Joko yang ada di Surabaya. Selamat malam Pak, ini saya pinjam dulu, belum sempat saya kirim, mungkin besok akan saya kirim. Oke, itu sudah kelihatan, itu sinyal putus-putusnya sudah kelihatan. Ini persis sama dengan pulser ketika dia mengeluarkan sinyal seperti ini bentuknya. Coba kita tambahkan kecepatannya. Iya, dia akan semakin cepat. Oke. Ya, ini adalah sebagai pulsernya. Jadi nggak usah repot-repot dipasang di motor, ribet. Kalau masih awam harus seperti ini dulu nih, seperti ini dulu langkahnya. Oke, yang ini sudah cukup. Mari kita ke berikutnya, ke cara pemrogramannya. Oke, mari kita simak bersama. Oke, baiklah. Di sini kita bisa lihat ini adalah codingnya. Ini sama dengan yang telah saya bagikan atau saya berikan kepada teman-teman yang telah menghubungi saya melalui WhatsApp. Tentunya bisa dilihat ini sama. Misalnya ada perbedaan, adalah perbedaan di nilai injeksi delay-nya saja. Itu karena itu sifatnya bisa dirubah-rubah. Baik, selanjutnya kita akan coba cara programnya bagaimana. Oke, yang pertama ini adalah Arduino nya atau ECU nya. Kita tancapkan kabel datanya. Ini menggunakan USB mini. Oke, kita tancapkan di sini. Ya, sudah tertancap, dan kita kembali kepada Arduino programnya.
Yang pertama kita masuk ke tool, sini, kita pilih boardnya adalah board Arduino Nano tentunya, kemudian COM-nya, kalau saya kebetulan berada di COM 4, nanti kalau untuk teman-teman nilai potcom-nya bisa berbeda-beda. Oke, ini kita anggap oke, dan coba kita upload. Ya, kita bisa melihat bahwa ternyata uploadnya juga sudah belum ya. Oke, sudah sukses. Pada coding ini yang pertama yang perlu diperhatikan sekali adalah pada setting timernya. Di sini saya setting timernya dari ini dia. Timer akan berjalan ketika RPM lebih dari 1. Ini di timer akan mulai berjalan ketika RPM lebih dari 1. Kemudian timernya dibatasi sampai dengan 220 decisecond. Setelah itu dia akan reset kembali ke 201, dan ini seterusnya. Tetapi jika RPM yang sama dengan 0, maka decisecond atau timernya akan kembali ke 0. Artinya ketika mesin itu mati, maka timernya akan kembali ke dalam posisi 0, dan selanjutnya dia akan menghitung kembali jika mesinnya sudah mulai dihidupkan lagi atau RPM sudah mulai lebih dari 1, yang ini. Baik, selanjutnya kita lihat pada ini ada lagi ini yang perlu diperhatikan. Adalah apa ini, pada saat teman-teman merakit pada benda yang sesungguhnya atau sudah mulai dipasangkan pada sepeda motor, yang perlu diperhatikan adalah pada penyetingan throttle-nya. Artinya ketika gas belum ditarik atau belum mulai ditarik, gas belum ditarik, maka posisi throttle harus pada posisi 0. Dan ketika ditarik penuh, ketika gasnya ditarik penuh begini, buka, itu posisi nilai throttle-nya pada 255. Ini sangat penting sekali karena ini nanti untuk menghitung jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Dan selanjutnya kita lihat pada monitornya. Jadi apa yang dikerjakan oleh ECU, apa yang dibaca oleh ECU, itu akan terlihat pada monitor Arduino-nya. Kita lihat kembali pada programnya. Di pojok bagian kanan atas ada gambar kaca pembesar ya. Ini adalah serial monitor. Kita klik saja, klik. Nah, ini sudah mulai terlihat bahwa pada saat RPM belum ada 1 atau masih kondisi 0, kita tutup dulu throttle-nya, maka yang terjadi decisecond atau timer masih dalam posisi 0. Nah, ini throttle position atau TPS masih sama dengan 0, RPM juga masih 0. Kemudian mari kita coba untuk pulsernya kita coba hidupkan. Karena kabel datanya cuma 1, saya akhirnya menggunakan ini power cadangan, kita pasang di sini. Sebenarnya kalau ada
kabel data enak, tinggal pakai kabel data aja, masukkan di port USB mininya. Coba kita masukkan. Aduh, rada sulit ya. Oke, bisa dilihat bahwa ini sudah mulai ada pergerakan atau pulser sudah mengeluarkan sinyal. Maka selanjutnya kita lihat pada serial monitornya. Di sini ini menunjukkan RPM adalah pada 349. Kalau pada settingannya, pada settingan Arduino nya, settingan awal dalam kondisi stasioner itu berkisar antara 1100 ya, 1100. Coba kita naikkan RPM nya menjadi 1100. Bisa dilihat di sini, ini awalnya 349, kita naikkan ke 1100. Oh, turun, naik. 1100 sekian lah. Ini pada kondisi stasioner, ini RPM pada posisi 1100. Dan jika TPS kurang dari 20, kita anggap 10, kita buka 10 saja, karena ini di sini nilainya kurang dari 20, maka kita coba kita buka 10, TPS nya kita buka 10. Oh, kurang dari 20, 16. Maka jika DC second lebih besar dari 100, maka injeksi delaynya adalah 550. Oke kan, sesuai itu bisa dilihat. Yang ini injeksi delaynya 550, DC secondnya berjalan terus. Lah, fungsi DC secondnya untuk apa ini? Timernya, dia akan memberikan jumlah bahan bakar yang lebih ketika motor baru pertama dihidupkan. Jadi ada beberapa detik ketika baru start, RPM nya akan lebih tinggi dari stasioner. Biasanya dia akan naik dulu untuk pemanasan, untuk warming up. Setelah beberapa detik dia akan kembali kepada posisi yang normal. Selanjutnya mari kita lihat pada posisi ketika RPM sudah mulai naik antara 1800 sampai 2700. Kita naikkan RPM nya sesuai dengan settingan ini. Kita ambil pada posisi 2000 misalnya. Oke, stop. Nah, ini masuk pada pemetaan yang ini, pada case 2. Jika di sini ada ini. Nah, jika DC second lebih besar dari 100 dan TPS kurang dari 30, maka injeksi delaynya sama dengan 1550. Coba kita buktikan dulu. TPS kurang dari 30, artinya bisa 25, bisa 26. Coba kita setting pada 27 lah. Maka injeksi delaynya adalah mana tadi, 1550. Oke, masih sama. Selanjutnya kita naikkan untuk TPS nya, kita tambah, atau kalau pada motor kita tambah gas lagi lebih besar dari 30. Coba kita naikkan ke 35 bisa dilihat. Ya, maka ada perubahan nilai delaynya ya, ada perubahan pada delay injektornya menjadi 2000. Nah, ini 2000. Lah, fungsinya ini untuk apa? Untuk melihat
perubahan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Jadi sebelum teman-teman praktek langsung ke sepeda motor, lebih baik teman-teman harus melihat perubahan nilai ini untuk mengurangi resiko kegagalan. Dan seterusnya berdasarkan cash 4, jadi semakin cashnya semakin tinggi maka injeksi delaynya semakin naik pula. Ini sudah saya petakan untuk tiap-tiap RPM nya. Oh ya teman-teman, untuk nilai injeksi delaynya ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera teman-teman, ingin yang seperti apa, atau tarikannya lebih kenceng atau lebih irit. Cuman dengan catatan cara menaikkannya secara bertahap, disesuaikan secara bertahap, dan tentunya harus ada minimal laptop untuk menyeting ini. Oke, selanjutnya apalagi ini, cukup ya, cukup. Untuk lebih jelasnya barangkali nanti teman-teman ada yang merasa kesulitan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, sudah disediakan di deskripsi dan itu gratis, silahkan dikembangkan karena tentunya ini juga masih jauh belum sempurna. Silahkan nanti teman-teman kembangkan biar jadi lebih sempurna. Oke, cukup dari saya, kiranya itu saja. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya buat teman-teman. Silahkan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.